Oke, dah, Dah, yuk mulai. yang lain udah juga. Udah ya, mulai. Mulai dari awal, Denis. Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Arsitektur Indonesia akan mempresentasikan hasil kajian kami tentang arsitektur pemukiman Kota Gede, Yogyakarta dengan fokus pada peninggalan suku Kala. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu dari pendahuluan, geografis dan pola pemukiman, denah dan struktur bangunan, ragam hias dan ornamen, potensi lokal, hingga penutup. Masing-masing bagian akan kami bawakan secara bergantian. Sebelumnya, saya Safira akan membawakan pendahuluan. Kota Gede merupakan salah satu kawasan bersejarah paling penting di Yogyakarta. Kawasan ini dulunya adalah ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak abad ke-16. Awalnya berupa hutan bernama Alas Mentawak yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan di bawah Penembahan Senapati. Yang menarik, kehidupan masyarakat Kota Gede sangat dipengaruhi oleh kosmologi Jawa. Ada keyakinan tentang sumbu sakral yang menghubungkan Gunung Merapi di utara, keraton sebagai pusat, dan laut selatan yang dikuasai Nyi Roro Kidul. Kepercayaan ini bukan sekedar mitos, ia mengatur arah dan tata ruang bangunan. Karena itu, rumah-rumah tradisional umumnya menghadap ke utara sebagai simbol kehidupan dan menjauhi arah selatan yang diasosiasikan dengan alam gaib. Namun sayangnya modernisasi dan perubahan fungsi bangunan kini mulai menggeser karakter arsitektur asli kawasan. Baiklah, Selanjutnya, setelah ini akan saya lanjut. Setelah kita membahas pendahuluan, sekarang kita akan masuk ke bagian dua dari presentasi ini, yaitu mengenai geografis landscape dan pola pemukiman di kota gede. Pada next slide, pada slide ini kita akan fokus melihat bagaimana kota gede dirancang pada awalnya dan bagaimana struktur kawasan tersebut itu bisa berkembang hingga saat ini. Mari kita mulai dengan melihat konsep tata kotanya. Jadi di sebelah kanan atas itu terdapat konsep yang sangat penting dalam tata kota tradisional Jawa, yaitu catur gatra tunggal. Nah, konsep ini merupakan kesatuan empat unsur yang menjadi jantung atau pusat dari sebuah kota kerajaan Jawa. Keempat elemen tersebut adalah pertama ada keraton. Ini adalah pusat kekuasaan, kediaman raja dan juga pusat pemerintahan di kota gede. Terus yang kedua ada masjid. Sebagai kerajaan Islam, masjid tentu menjadi pusat kehidupan spiritual dan juga keagamaan. Terus yang ketiga itu ada pasar. Ini adalah pusat urat nadi ekonomi masyarakat. Pasar di sini tuh ada pasar Legi Kota Gede yang konon usianya itu lebih tua dari keraton itu sendiri. Dan yang keempat itu ada alun-alun. Ini adalah ruang publik terbuka, tempat bertemunya raja dengan rakyatnya, tempat upacara adat atau tempat latihan para prajurit. Jadi Gatra Tunggal ini menunjukkan bahwa sejak awal itu para pendiri Mataram Islam sudah memikirkan sebuah konsep tata ruang yang seimbang. Jadi ada pusat pemerintahan, ada sisi spiritual ekonomi, dan juga ada ruang interaksi sosial dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas denah dan struktur bangunan. Rumah tradisional Jawa di Kota Gede memiliki tata ruang yang mencerminkan perjalanan dari ruang publik menuju privat, dimulai dari pendapa, ruang terbuka tanpa dinding yang ditopang 4 saka guru untuk menerima tamu. Lalu peringgitan sebagai ruang transisi sekaligus tempat pertunjukan wayang kulit. Kemudian dalam ruang keluarga dengan posisi lantai paling tinggi karena paling privat dan di dalamnya terdapat 3 sentong, di mana sentong tengah atau kerobongan menjadi ruang suci penghormatan kepada Dewi Sri. Seluruh bangunan berorientasi utara-selatan
mengikuti kepercayaan harmoni kosmis yang tadi dijelaskan. Dari sisi struktur, rumah Jawa punya kecerdasan lokal yang luar biasa. Saya bagi menjadi 3. Struktur bawah, tiang berdiri di atas umpak batu. Sistem umpak ini bersifat sendi sehingga saat gempa bangunan bisa meredam getaran tanpa merusak tiang. Lalu ada struktur tengah, yang tiang utama atau sakaguru dari kayu jati utuh disambung dengan sistem purus dan catokan tanpa satupun paku, sehingga bisa dibongkar pasang dan sangat elastis terhadap gempa. Yang terakhir ada struktur atas, atap joglo dari kayu jati dengan penutup genteng tanah liat yang menciptakan sirkulasi udara yang baik dan mencegah panas berlebih. Untuk penerapan masa kini, prinsip umpak sendi ini sejalan dengan teknologi base isolation pada gedung tahan gempa modern dan bentuk atap joglo yang tinggi banyak diadopsi pada arsitektur tropis kontemporer untuk ventilasi silang. Mungkin itu aja. Selanjutnya, Next. Baik, saya akan membuka bagian ragam hias dan ornamen yang menjadi kekayaan visual arsitektur Kota Gede. Ragam hias di sini bukan sekedar dekorasi, tetapi menyimpan makna simbolik dan spiritual. Secara umum ada 4 kelompok motif utama. Pertama, motif flora yang paling dominan, seperti lunglungan dan fatma, melambangkan kesuburan dan keharmonisan dengan alam. Kedua, motif fauna, seperti kemamang, peksi Garuda, dan ular naga yang bermakna kekuatan, perlindungan, dan penolak bala. Ketiga, motif geometris seperti kalung dan megamendung yang melambangkan keteraturan dan keseimbangan hidup. Dan keempat, motif alam dan kosmologi seperti gunungan dan Makuta yang meningkatkan harmoni antara manusia sebagai mikrosmos dengan alam semesta sebagai makrosmos. Baik, dilanjutkan oleh Zaki Alfarizi. Next. Zonasi ornamen dan ciri khas rumah Kalang. Bagian atas, hubungan manusia, Tuhan, mustaka, kesakralan. Bagian tengah, dinding atau pintu, identitas dan status sosial, ukiran gebyok. Bagian bawah, umpak, sederhana, simbol perlindungan bangunan. Rumah Kalang, ciri khas Kota Gede. Akulturasi Jawa, Eropa yang tak ditemukan pada rumah Jawa umumnya. Kolom klasik gaya Korintina Romawi. Kaca patri berwarna-warni, tegel keramik bermotif pada lantai dan dinding. Dari kearifan lokal ke arsitektur modern tradisional, umpak sistem sendi diterapkan menjadi prinsip base isolation pada gedung tahan gempa modern. Ruang terbuka diterapkan menjadi ruang transisi semi outdoor atau teras komunal pada hunian kini. Atap joglo tinggi diterapkan menjadi ventilasi silang dan atap tinggi pada arsitektur tropis kontemporer. Ragam hias, kawung, dan sebagainya diterapkan menjadi motif pada secondary skin atau fasad perverted bangunan modern. Baik, selanjutnya saya akan menutup bagian materi dengan potensi lokal Kota Gede yang menjadi modal pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Ada 3 potensi. Pertama, potensi alam, ketersediaan material lokal seperti batu kali, tanah liat, dan kayu yang membuka peluang revitalisasi bangunan secara ramah lingkungan. Kedua, potensi sosial budaya. Masyarakat memiliki ikatan gotong royong yang kuat, tradisi nyandra serta keahlian kerajinan perak di jalan kemasan yang sudah berusia berabad-abad. Ketiga, potensi pariwisata. Wisata sejarah, keunikan rumah Kalang, hingga kuliner khas seperti kipo. Dan yang kok dengan pendekatan pariwisata berbasis komunitas, semua potensi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong
pelestarian bangunan bersejarah. Sebagai kesimpulan, ada 4 poin utama dari kajian kami. Pertama, Kota Gede memiliki identitas arsitektur yang kuat berbasis konsep catur gatra tunggal. Kedua, arsitektur tradisionalnya menunjukkan kecerdasan lokal tinggi. Konstruksi kayu tanpa paku terbukti adaptif terhadap iklim dan gempa. Ketiga, ragam hias dan ornamennya bukan sekedar hiasan, melainkan representasi filosofi, kosmologi, dan status sosial. Dengan rumah Kalang sebagai bukti sifat adaptif tanpa kehilangan akar budaya. Keempat, diperlukan pelestarian yang holistik dan partisipatif, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan akademisi, agar warisan ini tetap lestari bagi generasi mendatang. Demikian. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai arsitektur permukiman Kota Gede. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan tentang kekayaan arsitektur lokal Indonesia. Terima kasih semuanya. Kayaknya Terima kasih. salah baca nggak sih? Iya, tadi Zaki salah baca. Ini upload dulu, weh. Bentar lagi mau tutup. Zaki yang mana emangnya? Yang dibaca PPT-nya, Udah Kak. kelar Aduh. kan? Yang potensi lokal tuh restu tapi udah dihilangin. Ya, terus gimana dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gimana nggak ya? ke notice itu. Ya udahlah, biarin aja. Yang penting ngumpulin udah. Siapa yang Oke. upload nih? Iya, siapa kek? Upload Start. semua, upload Bang, semua. tadi hasil share screen dilihatnya di mana? Gue kirim di grup deh, gue kirim di ini. Di uploadnya di satu akun aja. Habis itu linknya kita share bareng-bareng. Oh iya, akunnya siapa? Cepat. Cepat-cepat. Ya, Siapa dapat. tuh? Ini lagi nge-record nih. Mana ya? Ya udah, amatiin atau Udah Stop dimatiin. record. Oh udah. Oke. Upload Tuh, woi. Bang, lihatnya di mana?